Oke, jadi mengingat pertemuan yang kemarin tentang sumber pembelajaran terbuka atau OER, definisi resmi dari UNESCO adalah bahan-bahan ajar dan penelitian dalam bentuk apapun yang berada dalam domain publik atau dirilis dengan lisensi terbuka yang memungkinkan untuk diakses tanpa biaya, digunakan kembali, diadaptasi, dan disebarluaskan tanpa memerlukan izin. Nah, um, terus jadi kalau dilihat lagi ke yang sebelumnya, yang warna hijau ini maksudnya apa? Diakses tanpa biaya, digunakan kembali, diadaptasi, dan disebarluaskan. Itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip 5R untuk menentukan bahwa konten yang kita temukan di internet, konten pembelajaran, dia termasuk sumber pembelajaran terbuka atau OER atau bukan ya. Nah, kita bisa lihat, bisa ngecek dengan 5R ini. Retain, jadi kayak memiliki kontrol, apakah dengan kita, apakah konten itu memungkinkan kita sebagai pengguna memiliki kontrol terhadap kontennya. Jadi bisa kita unduh nggak, bisa kita duplikasi, bisa kita simpan, bisa kita atur. Kalau dia bisa, berarti dia bisa masuk ke sumber pembelajaran terbuka. Nah, kemudian reuse, menggunakan, bisa kita gunakan lagi nggak di dalam kelas, kemudian kita ubah atau kita gunakan jadi video, kemudian kita gunakan lagi di website kita masing-masing, seperti itu. Nah, terus yang R ketiga, revise, mengadaptasi, bisa nggak kita ubah kontennya, gitu. Boleh nggak, diizinkan nggak konten itu untuk kita ubah, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau ubah formatnya dari yang buku jadi audiobook, seperti itu. Terus remix, menggabung, bisa nggak konten itu kita kita gabung dengan konten lainnya jadi konten baru atau mashup atau remix istilahnya kan. Nah, yang terakhir, bisa nggak kita sebarkan kayak gitu? Apa memang dibolehkan atau cuman boleh untuk penggunaan diri kita sendiri gitu? Karena kalau misalnya hak cipta, sumber pembelajaran atau misalnya buku teks yang ada hak yang beneran hak cipta all rights reserve, itu tidak boleh didistribusikan. Kan pasti biasanya ada tulisan tuh, hak cipta dilindungi oleh undang-undang hak cipta gitu, tidak diizinkan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan sebagainya. Itu berarti memang diproteksi dengan hak cipta penuh. Nah, kalau dia uh, dilisensikan terbuka, itu membolehkan kita untuk menyalin kontennya, mengadaptasi atau remix, atau menyebarluaskan, bahkan menyebarluaskannya kepada um, publik yang lebih luas lagi. Jadi ketika melihat sumber pembelajaran terbuka, kita selalu definisikan kalau dia masuk 5R ini, maka dia disebut sumber pembelajaran terbuka. Kalau bukan, kalau ada satu saja yang tidak memungkinkan, maka itu bukan sumber pembelajaran terbuka. Nah, nanti 5R ini bisa dicek, cara ngeceknya gimana, dengan lisensi Creative Commons yang digunakan itu apa, kayak gitu. Jadi tidak semua lisensi Creative Commons masuk ke dalam um, lisensi yang memungkinkan sumber pembelajaran terbuka. Nanti akan lebih jelasnya sama Mas Brady di yang berikutnya. Nah, terus, kalau kemarin kan kita sudah kenal definisinya sumber pembelajaran terbuka, terus tadi prinsip sumber pembelajaran terbuka itu ada membolehkan, memungkinkan kita untuk melakukan praktek 5R itu tadi. Nah, kemudian bagaimana sumber pembelajaran terbuka itu digunakan dalam pembelajaran. Jadi jadi fokus pelatihan tentang sumber pembelajaran terbuka atau OER di level internasional juga sudah mulai beralih dari sekedar mengenal sumber pembelajaran terbuka dan juga membuat sumber pembelajaran terbuka, kini beralih ke mempraktikkan. Dan jadi bagaimana cara mempraktikannya? Ini menurut penelitian paling baru tentang sumber pembelajaran terbuka, ada 4 elemen yang menjadi istilahnya kunci ya praktik pembelajaran terbuka. Satu adalah digunakannya sumber pembelajaran terbuka, yang mana definisinya itu ya bahan ajar berlisensi terbuka yang digunakan atau diproduksi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian elemen yang kedua itu open teaching, jadi pengajarannya itu terbuka. Maksudnya apa sih? Jadi si gurunya mengajar itu bukan semata-mata untuk keperluan di dalam kelas saja,
tapi juga memungkinkan siswa berkontribusi untuk memproduksi pengetahuan. Jadi bukan transfer pengetahuan saja dari guru ke siswa, tapi siswa juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memproduksi pengetahuan juga. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah open collaboration atau kolaborasi terbuka. Nah, ini memungkinkan siswa bekerja sama dengan teman-temannya di kelas atau bahkan dengan komunitas atau masyarakat umum atau publik di luar kelasnya dalam kaitannya dengan pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, elemen terakhir itu asesmen yang terbuka. Jadi kayak ini open assessment, jadi memungkinkan siswa melakukan refleksi terhadap praktik-praktik. Kalau misalnya sedang belajar tentang social studies, tentang atau PPKN-nya kalau waktu SD kayak gitu kan, tindakan terpuji dan tindakan tercela seperti itu, dia bisa merefleksikan materi yang dia peroleh terhadap praktek kehidupannya sehari-hari dan juga terhadap pemahaman yang dia punya. Karena semua siswa datang ke dalam kelas bukan kertas kosong, mereka sudah punya pemahaman yang diperoleh dari pengalaman mereka di rumah dan di sekitarnya. Dan juga karena asesmennya terbuka, jadi siswa itu bisa saling mengevaluasi antara teman-temannya, atau bahkan bisa juga dari luar, misalnya publik, orang tua atau siapapun bisa mengevaluasi juga pembelajarannya dia. Atau kalau di levelnya yang sudah dewasa sekali kan kita kenal dengan peer review seperti itu. Nah, kemudian salah satu cara yang paling digaungkan di teman-teman pendukung pendidikan terbuka adalah dengan mulai meminimalisir tugas sekali pakai atau disposable assignments mereka menyebutnya, dan mulai beralih ke tugas berjangka panjang atau renewable assignments. Ini tuh jadi disposable sama renewable assignments tuh renewable itu kalau kita kenal, kalau saya pertama kali kenal renewable itu renewable resources pas pelajaran IPA. Jadi dia bisa diperbaharui dan dia bisa sustainable atau berkelanjutan jangka panjang. Nah, yang kita kenal paling enggak yang saya rasakan dulu waktu sekolah itu tugas-tugas dari guru dikerjakan oleh siswa, kemudian guru menilai tugasnya, siswa menerima hasil tugasnya. Kalau kadang-kadang gurunya kasih feedback, dia kasih feedback, kadang-kadang hanya nilainya saja. Kemudian selesai, misalnya kelasnya selesai atau semesternya selesai, ya sudah selesai, tugasnya selesai juga, terus dibuang begitu saja. Biasanya tugasnya misalnya pilihan ganda atau esai atau apapun yang jadi tugasnya hanya berguna untuk mendapatkan nilai di dalam kelas itu sendiri. Dan siswa sih belajar, dia belajar untuk dirinya sendiri dan untuk mendapat nilai itu kan. Nah, kalau renewable assignments atau tugas berjangka panjang, jadi tugas-tugas itu dibuat dengan lisensi terbuka dan dipublikasikan. Dan guru tetap bisa menilai tugas, bisa siswanya tetap juga terima hasil tugasnya dalam bentuk nilai, umpan balik, selesai juga. Tapi di sisi lain, tugasnya karena dia dibuat dengan lisensi terbuka dan dipublikasikan, publik bisa menikmati tugas itu. Jadi siswa lain atau publik bisa memanfaatkan tugas mereka untuk belajar. Jadi siswa selain dia belajar untuk dirinya sendiri, dia menambah nilai guna dan bermanfaat untuk orang lain di luar ruang kelasnya. Itu konsepnya tugas sekali pakai dan tugas berjangka panjang. Nah, terus kira-kira gimana yang ngebayanginnya itu terjadi di dalam kelas? Ini ada beberapa praktik pembelajaran terbuka yang umumnya dilakukan oleh teman-teman yang melakukan praktik pembelajaran terbuka. Contoh pertama itu misalnya menggunakan buku teks terbuka atau open textbooks yang kemarin saya tunjukkan dari Open Textbooks Library atau apapun. Jadi buku-buku textbook yang berlisensi terbuka. Nah, digunakan untuk pembelajaran. Dan selama pembelajaran, siswa juga bisa mengembangkan kontennya, terus misalnya menambahkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan konten, atau menambahkan latihan-latihan soal, atau menambahkan studi kasus
atau ilustrasi dari konsep yang sedang dibahas di dalam buku tersebut. Jadi itu hasil akhir dari pembelajarannya yang menggunakan buku terbuka, dan buku terbukanya itu sendiri jadi lebih bagus lagi kualitasnya karena siswa membantu juga mengembangkan kontennya. Jadi dan bukunya bisa lagi digunakan untuk orang lain, untuk publik, atau untuk guru-guru lain juga. Itu satu contoh. Terus contoh kedua, ada juga ya orang yang membuat siswanya diminta untuk membuat video penjelasan tentang sesuatu hal, misalnya tentang apa ya, apapun itu ada contohnya di sini dan mengunggahnya dengan lisensi CC. Nah, misalnya ini, oh sebentar, ini yang sedang saya share masih PowerPoint atau sudah berganti? Masih PowerPoint. Oke, salah. Aku ubah. Aku mau liatin dari internet soalnya. Desktop aja deh. Oke, sekarang udah YouTube ya? Sudah Okay. YouTube. Ya, nah jadi ini contohnya adalah ada guru yang meminta siswanya, salah satu tugasnya adalah menjelaskan bagaimana cara menggunakan video aplikasi, apa sih ini, kayak Movie Maker gitu ya, aplikasi untuk mengedit video seperti itu. Dan ini yang menjelaskan anak SD-nya. Screen, caption, or title and text. So I'm going to do a full screen, and then you can push the plus, and you can type in whatever you are talking about, whatever you want. So after you do this, kurang lebih begitu. Itu saya cepetin supaya nggak. Ya, terima kasih. Oke, jadi kurang lebih begitu contoh siswa diminta membuat video penjelasan yang itu berguna gitu. Kalau saya yang, bahkan buat saya yang bukan anak SD, buat saya yang orang dewasa baru pertama kali mau nyobain aplikasi itu berguna juga kayak gitu. Jadi bukan hanya tugas-tugasnya bermanfaat buat dia, tapi bermanfaat buat orang lain. Nah, contoh yang ketiga, memodifikasi bahan ajar terbuka agar lebih relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Kemarin di Zoom pertama ada pertanyaan dari Bu Fahria, boleh nggak mengubah buku yang berbahasa Inggris jadi bahasa Indonesia? Boleh banget. Bahkan bisa juga mengubah jadi bahasa daerah kayak gitu, kalau memang itu berguna untuk si siswa di daerah itu sendiri. Jadi bisa digunakan oleh siswa lainnya. Itu contohnya. Kemudian juga misalnya tadi kan salah satu elemennya adalah open collaboration atau kolaborasi terbuka. Jadi memungkinkan siswa berkolaborasi dengan siswa lainnya atau bahkan di luar kelasnya. Misalnya ada guru yang meminta siswanya membuat post atau tweet informatif di sosial media, Twitter atau apapun. Jadi karena itu di sosial media, siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa saling kayak diskusi gitu kan, dan berinteraksi dengan komunitas lain selain dengan orang-orang di kelasnya aja kayak gitu. Jadi dia lebih berguna juga ini lewat sosial media. Dan ada contoh juga teman saya, salah satu dosen juga di Lombok, dia minta siswanya menjelaskan konsep matematika berbahasa Inggris di sosial medianya masing-masing. Dan caranya dia bilang, kamu harus unggah video ini ke sosial media kamu, supaya satu, berguna buat orang lain, dua, kamu ngerjakannya sungguh-sungguh. Karena ini dilihat orang lain, jadi ada tekanan kan buat si siswanya sendiri. Kamu harus mengerjakan sungguh-sungguh karena kamu nanti malu sendiri kalau jelek, gebetan kamu ngeliat, mantan-mantan kamu ngeliat, dan sebagainya kayak gitu. Itu lebih kayak pendekatan anak mudanya. Tapi yang jelas ketika dia unggah video itu ke publik, pasti dong kita nggak mau malu, kita mau menampilkan kualitas terbaik, dan yang jelas lagi itu bermanfaat buat orang lain. Dan contoh yang paling sering ini juga bekerja sama menyunting atau mengisi konten di
Wikipedia, dan konten di Wikipedia itu kan bisa saling dievaluasi ya. Semua orang bisa berkontribusi dan kita bisa ganti gitu. Makanya ketika ada event-event politik tiba-tiba bisa berubah gitu karena semua orang bisa menggantinya. Tapi ada konten-konten tertentu yang memang belum ada, misalnya kayak mau bikin biografi tentang tokoh tertentu yang belum terlalu terkenal di daerahnya kayak gitu. Itu bisa digunakan, semua siswa berkolaborasi saling mengisi konten tersebut di Wikipedia. Nah, terus ada juga ini contohnya dari teman-teman CCID nih, Mbak Florence, Mbak Debbie, itu membuat tugas akhir berupa buku anak berlisensi terbuka. Jadi Mbak Debbie ini dosen kayak kalau nggak salah komunikasi visual ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi dia desain dan tugas akhirnya untuk mahasiswanya alih-alih skripsi, mungkin nanti Mbak Debbie bisa klarifikasi kalau cerita saya salah. Alih-alih skripsi, Mbak Debbie minta mahasiswanya membuat tugas akhir berupa buku atau apapun yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu dilisensikan terbuka. Nah, ya ini ada beberapa contohnya. Ini buku untuk anak penyandang disabilitas. Jadi dia bikin buku, si mahasiswanya ini ya, mahasiswanya bikin buku yang judulnya apa nih, mengenal hewan dan makanannya, tapi untuk penyandang teman-teman penyandang tunanetra di sini, dan itu dilisensikan dengan lisensi Creative Commons atau lisensi terbuka. Jadi ini bisa orang lain bisa menggunakannya tanpa perlu minta izin, asalkan mengikuti ketentuan atribusi dan non komersial, karena ini CC BY NC. Ini hanya cerita penggunanya. Terus mahasiswa lainnya membuat semacam katalog koleksi museum biologi di Yogyakarta. Ini juga dilisensikan terbuka. Kemudian juga ada contoh lainnya, memperkenalkan budaya suatu daerah tertentu melalui buku cerita ilustrasi, dan juga dilisensikan terbuka. Jadi tugas akhirnya itu bisa bermanfaat sekali untuk banyak orang. Dan makanya itu juga yang kita sambil simulasikan selama pelatihan ini adalah bagaimana supaya tugas akhir pelatihan kita juga bermanfaat untuk semua orang. Jadi bukan cuma semata-mata karena penilaian, misalnya untuk dapat hibah mini atau hadiah atau seperti apa, tapi kita juga mau semua yang kita lakukan di sini juga berkontribusi terhadap pengetahuan orang lain yang tidak bisa mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi kalau gitu dalam pembelajaran terbuka, pendidik tuh harus ya, ini yang harus paling tidak membuat kerangka renewable assignment study, tugas berjangka panjang yang bermanfaat bagi siswa dan publik. Jadi bukan sekadar UTS, UAS yang misalnya pilihan ganda, kemudian kita nilai terus selesai seperti itu, tapi tugasnya lebih bermakna. Dan mau tidak mau pendidiknya juga harus memahami dan menguasai teknologi dasar dan lisensi terbuka, termasuk hak cipta, dan juga bisa menjelaskan lisensi Creative Commons seperti itu. Karena balik lagi, siswa-siswa dan mahasiswa sekarang itu kan digital natives, mereka lebih sering bertemu dengan konten-konten digital, setidaknya mereka mengerti tentang hak cipta dan lisensi terbuka kalau memang mereka mau berkontribusi terhadap pengetahuan. Dan kalau memang mereka sudah punya semangat untuk berbagi, jadi pendidiknya juga harus bisa membantu siswa gimana caranya mempublikasikan karyanya dengan lisensi terbuka. Kita akan belajar itu semua kok. Dan untuk wrap up atau kayak menyimpulkan sekali lagi, manfaat pembelajaran terbuka adalah pembelajarannya tuh lebih bermakna. Bukan hanya untuk nilai saja, tapi juga berkontribusi kepada publik, dan untuk siswa sendiri itu bisa membuat mereka sebenarnya membangun portofolio dan resume. Termasuk juga ketika saya menyusun semua kurikulum dan pembelajaran ini, itu sebenarnya saya hanya menggunakan tugas-tugas yang pernah saya lakukan, dan itu dilisensikan terbuka, jadi
jadi sebagai resume dan lain sebagainya, ketika contohnya tadi tugas mahasiswanya Mbak Debbie tentang buku anak karena itu ilustrasi, misalnya ketika si mahasiswanya mau apply kerja seperti itu, portofolionya dia tinggal kasih link-link link hasil karyanya dia yang bisa dilihat juga. Jadi membantu sekali tugas sambil mengerjakan tugas tapi sambil membangun portofolio yang akan berguna ke depannya. Itu paling yang itu aja yang mau saya tambahkan soal pendidikan terbuka, konsep dan contohnya.